Halo para kultivator LD Group, kembali lagi bersama saya, guru spiritual Anda. Bagaimana kabar kalian? Apakah hari ini kalian sudah siap mendapatkan gulungan kisah epik Wang Lin? Bayangkan, Wang Lin berdiri dengan megah, mengenakan jubah komandan iblis kuno yang legendaris. Rambut putih panjangnya tergerai, dan wajahnya setenang dan sedingin gunung es, memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan saksama gulungan ini dan serap pemahaman dao kalian. Di hadapan gerbang penjara Hong yang legendaris, sebuah tempat yang diselimuti aura intensitas mendalam, muncul sesosok pria yang kehadirannya tak bisa diabaikan. Dialah Wang Lin, mengenakan jubah khas komandan iblis langit dengan rambut panjang berwarna putih salju yang memancarkan aura keganasan yang terkendali. Setiap helainya seolah menyimpan cerita dan kekuatan yang luar biasa. Di sampingnya, berdiri tegap Jenderal Kota Iblis kuno, Mo Lihai. Tubuhnya yang kokoh terbalut zirah perang, wajahnya tegas, memancarkan wibawa seorang prajurit veteran. Kehadiran mereka berdua membuat udara di sekitar terasa berat dan penuh antisipasi. Tak lama, seorang kultivator bernama Su, yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa, muncul untuk menyambut mereka. Dengan hormat, Mo Lihai menitipkan Wang Lin kepada kultivator Su, memberinya tugas penting untuk membimbing sang komandan iblis langit dalam perjalanan kultivasinya di tempat terkutuk ini. Setelah Mo Lihai berpamitan dan sosoknya menghilang di kejauhan, pintu gerbang penjara Hong yang masif terbuka perlahan. Wang Lin dengan ekspresi tenang yang sulit ditebak, melangkahkan kakinya masuk ke dalam blok sel tanpa sedikit pun keraguan. Begitu melangkah masuk, dunia yang berbeda langsung menyambutnya. Tempat itu adalah sebuah neraka yang penuh hiruk-pikuk dan intensitas yang menyesakkan. Ribuan narapidana, jiwa-jiwa yang terperangkap dalam keputusasaan, mengeluarkan berbagai suara yang memekakkan telinga. Jeritan pilu, kutukan penuh amarah, hingga tawa histeris yang mengerikan menggema di setiap sudut, menciptakan simfoni kekacauan yang akan membuat orang biasa kehilangan akal sehatnya. Para tahanan yang berada dalam kondisi tertekan itu, dengan tatapan buas, langsung mencoba memprovokasi Wang Lin. Mereka melemparkan ejekan dan ancaman, berharap bisa menggoyahkan ketenangan sang pendatang baru. Namun, Wang Lin tetap tak bergeming, wajahnya setenang danau di malam hari, matanya menatap lurus ke depan, seolah tak terpengaruh sama sekali. Di tengah keributan itu, seorang tahanan yang lebih berani dari yang lain, nekat mengulurkan tangannya dari balik jeruji, mencoba meraih Wang Lin dengan niat jahat. Melihat aksi nekat itu, sebuah senyum tipis yang misterius terukir di bibir Wang Lin. Dalam sekejap, telapak tangannya memancarkan cahaya merah gelap yang pekat dan menakutkan. Tanpa gerakan yang berlebihan, ia melepaskan seuntai energi niat bertarung yang luar biasa kuat. Energi itu melesat seperti ular, langsung menghantam si tahanan. Efeknya sungguh mengerikan. Tahanan itu seketika lumpuh, matanya terbelalak ngeri saat merasakan jiwanya seolah tersedot keluar dari raganya, dan tubuhnya mulai mengering dengan cepat seolah kehilangan seluruh esensi kehidupannya. Suasana pun menjadi hening seketika. Setelah melumpuhkan provokator itu, Wang Lin menghela napas. Dari kejadian barusan, ia hanya berhasil mendapatkan satu untai energi yang sangat ia cari untuk kultivasinya. Sangat sedikit. Ia menyadari bahwa kekacauan dan penderitaan di tempat ini memang bisa menjadi sumber kekuatannya, namun metode yang ia gunakan masih belum sempurna. Perjalanan di penjara Hong baru saja dimulai, dan Wang Lin sadar ia masih harus menemukan sebuah kunci tersembunyi, sebuah pencerahan penting yang hilang.
untuk bisa benar-benar membuka potensi kultivasinya dan melangkah lebih jauh di jalannya yang penuh tantangan. Setelah eliminasi pertamanya, Wang Lin dengan jubah komandan setan kuno yang megah dan rambut putih panjangnya yang ikonik melangkah lebih dalam ke lorong-lorong penjara yang suram. Wajahnya yang tampan namun tegas itu tidak menunjukkan emosi saat ia melanjutkan misinya. Satu persatu ia membebaskan para narapidana dari penderitaan abadi mereka, masing-masing dengan metode yang berbeda, namun tujuannya sama, mengakhiri siksaan mereka. Saat melakukannya, Wang Lin mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seluruh penjara ini diselimuti oleh aura keputusasaan yang begitu pekat dan berat. Para tahanan ini, mereka seolah merindukan kematian, mendambakan akhir dari eksistensi mereka yang menyakitkan. Tetapi anehnya, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil langkah terakhir itu sendiri. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka di ambang batas antara hidup dan mati. Wang Lin sadar pemahamannya tentang seni pembebasan surgawi masih sangat dangkal. Ia baru menyentuh permukaannya saja. Jalan menuju pencerahan sejati masih tertutup kabut tebal misteri. 5 hari berlalu dengan cepat. Wang Lin terus mengamati setiap tubuh yang telah ia bebaskan, merenung dalam-dalam, mencoba mencari tahu elemen apa yang masih hilang dari kultivasinya. Mengapa ia merasa stagnan? Kenapa pencerahan yang ia cari tak kunjung datang? Tiba-tiba, dari kediaman hitamnya yang misterius, sesosok figur muncul. Dia adalah Su. Dengan nada tajam yang memotong keheningan, Su berkata, "Kamu belum cukup membebaskan." Su menatap Wang Lin, matanya seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa sang komandan setan kuno. "Kamu terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menganalisis. Kamu tidak benar-benar tenggelam dalam esensi pembebasan itu sendiri." Su kemudian menjelaskan, inti dari seorang kultivator sejati, seorang praktisi sejati, tumbuh dari tekad yang membara dan tindakan nyata yang berulang kali dilakukan, bukan sekadar teori atau kajian di dalam kepala. Pencerahan tidak bisa ditemukan hanya dengan berpikir. Ia harus dialami, dirasakan, dan dijalani. Melihat kebingungan di mata Wang Lin, Su tersenyum tipis. Ia menawarkan sebuah petunjuk vital, sebuah kunci menuju pencerahan sejati yang begitu didambakan Wang Lin. Tentu saja, ada syaratnya. Wang Lin harus membantunya menundukkan seorang jenderal iblis yang kuat bernama Si Xiao. Caranya, dengan menggunakan mantra pembebasan yang selama ini coba Wang Lin sempurnakan. Tanpa ragu sedikit pun, didorong oleh hasrat yang tak terbendung untuk menyempurnakan kultivasinya, Wang Lin menerima tawaran itu. Baginya, ini adalah kesempatan emas, sebuah jalan pintas menuju kekuatan yang lebih besar. Ia pun mengikuti Su, menuruni anak tangga yang membawanya semakin jauh ke kedalaman penjara. Di ujung tangga, cahaya yang menyambut mereka bukanlah cahaya biasa. Cahaya itu memancarkan rona merah tua yang intens, seolah memberi pertanda bahwa tantangan yang jauh lebih berbahaya telah menanti mereka. Setelah mengenakan jubah komandan iblis kuno yang megah dengan rambut putih panjangnya yang khas, Wang Lin melangkah masuk ke dasar penjara. Pemandangan di hadapannya benar-benar mengerikan. Sebuah ruangan raksasa yang lantainya dilapisi genangan darah kering yang tebal. Di tengahnya, para kultivator lain duduk bersila, seolah bermeditasi di atas kolam darah. Seketika itu juga niat membunuh yang murni dan begitu ganas langsung meresap masuk melalui pori-pori Wang Lin, membuatnya merinding. Biasanya orang akan menolak energi sejahat ini, tetapi Wang Lin berbeda. Ia mengambil keputusan yang gila, membiarkan niat membunuh itu menyatu sepenuhnya dengan tubuh dan pikirannya. Ia tidak melawan, malah membiarkan dirinya tenggelam dalam aura pembantaian yang pekat. Keputusan ini membawanya ke sebuah pengalaman yang tak terduga.
Tiba-tiba, dunia merah darah di sekelilingnya berubah menjadi medan perang kuno yang brutal. Ratusan kultivator yang tadinya duduk diam, bangkit serentak dan mulai saling membantai tanpa ampun. Suara dentingan senjata, teriakan kesakitan, dan cipratan darah memenuhi udara. Anehnya, setiap kali seorang kultivator terbunuh, ia akan hidup kembali sesaat kemudian, hanya untuk kembali bertarung dan dibunuh lagi. Wang Lin menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka semua hanyalah pion, alat yang terus-menerus dihidupkan kembali untuk menghasilkan energi pembantaian yang tak ada habisnya. Penjara ini adalah ladang pembantaian abadi. Siklus mengerikan ini terjadi 4 kali sehari, setiap hari. Wang Lin pun ikut serta dalam pembantaian tanpa akhir ini. Ia membunuh, mati, lalu bangkit kembali, berulang kali. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin mulai memahami inti dari seni pembantaian surgawi. Ini bukan sekadar tentang membunuh, tetapi tentang menyerap esensi dari setiap kematian. Kabut darah di sekelilingnya menjadi semakin pekat dan tebal, menandakan pemahamannya yang semakin dalam. Setiap tebasan pedangnya terasa lebih tajam, setiap gerakannya dipenuhi niat membunuh yang terkendali. Tiba-tiba, sebuah pemandangan spektakuler terjadi. Seekor naga perak raksasa yang agung muncul dari kehampaan. Naga itu membuka mulutnya dan mulai menyedot semua kabut darah yang terkumpul di medan perang. Wang Lin langsung sadar naga perak itu kemungkinan besar adalah pedang Kaisar Iblis yang legendaris. Dan tempat ini, penjara darah ini, hanyalah ladang penggembalaan untuk memberi makan pedang itu. Semua pembantaian ini hanyalah sarana untuk memuaskan dahaga pedang iblis tersebut. Setelah menyaksikan semua ini dan melalui siklus kematian dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin akhirnya mencapai pencerahan sejati. Sebuah pemahaman mendalam tentang kehidupan dan kematian menyelimuti pikirannya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, seni pembantaian surgawi bukanlah sekadar membunuh. Ini adalah membunuh untuk menciptakan kehidupan, membalikkan kematian menjadi kekuatan hidup yang baru. Inilah esensi reinkarnasi. Pencerahan ini mengubah Wang Lin selamanya. Ia kini tidak hanya memahami cara membunuh, tetapi juga memahami siklus kehidupan yang tersembunyi di balik setiap kematian. Kekuatannya telah mencapai level yang benar-benar baru. Perjalanannya masih panjang, dan dengan pemahaman barunya, Wang Lin kini menjadi ancaman yang jauh lebih besar bagi musuh-musuhnya. Seperti yang kita tahu, Wang Lin sedang terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah pencerahan tiba-tiba muncul di benaknya. Momen krusial ini memicu sesuatu yang luar biasa. Saat pencerahan itu datang, 5 helai energi pembantaian yang selama ini menyegel tubuh Wang Lin akhirnya menyatu. Seketika, sebuah pusaran abu-abu raksasa terbentuk di sekelilingnya, berputar dengan kekuatan yang mengerikan. Mengenakan jubah komandan iblis kuno yang megah, dengan rambut putih panjangnya yang ikonik dan wajah muda yang dingin, Wang Lin melepaskan aura pembunuhan yang tak terbayangkan. Dengan kekuatan barunya, ia tidak ragu sedikit pun. Semua makhluk yang baru saja dibangkitkan di kolam darah menjadi sasarannya. Dalam sekejap, mereka semua musnah, dan kali ini kematian mereka adalah kematian yang sejati, tanpa ada kesempatan untuk bangkit kembali. Dari pembantaian ini, Wang Lin berhasil mengumpulkan total 3.791 helai energi pembantaian. Sebuah angka yang sungguh fantastis dan menakutkan. Namun, keberhasilannya ini langsung menarik perhatian yang tidak diinginkan. Naga perak raksasa yang menjaga tempat itu muncul kembali. Kali ini, matanya yang besar tertuju lurus pada Wang Lin, dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa pekat.
Tanpa peringatan, cakar raksasanya yang mampu meremukkan gunung turun dengan kecepatan kilat mengincar nyawa Wang Lin. Tapi Wang Lin yang sekarang bukanlah Wang Lin yang dulu. Dengan tenang, ia menyambut serangan itu dengan badai niat membunuh yang dahsyat yang menjelma menjadi ribuan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Terjadi benturan yang memekakkan telinga dan hasilnya, cakar naga yang perkasa itu hancur berkeping-keping. Naga itu meraung marah, tak percaya serangannya bisa dipatahkan. Murka karena cakarnya hancur, naga perak itu melepaskan serangan pamungkasnya. Dari mulutnya keluar sinar energi pedang yang sangat dahsyat, melesat lurus ke arah Wang Lin. Wang Lin sadar serangan ini tidak mungkin ia tahan secara langsung. Dengan cepat, ia mengerahkan ribuan helai energi pembantaian yang baru ia kumpulkan untuk membentuk segel perlindungan berlapis-lapis di sekujur tubuhnya. Sambil menahan gelombang kejut, ia menggunakan momentum serangan itu untuk melesat dengan kecepatan penuh menuju pintu keluar. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk kabur. Dengan bantuan dari senior Su yang memberinya petunjuk arah, Wang Lin berhasil menyelinap keluar dari kota terkutuk itu. Ia langsung menuju kediaman Mo Lihai untuk bersembunyi sementara. Tanpa membuang waktu, ia segera masuk ke dalam manik penentang surga, tempat teraman baginya untuk menenangkan diri dan memulihkan kekuatannya setelah pertarungan hidup dan mati barusan. Sementara Wang Lin bersembunyi di luar, amukan pedang kaisar belum berakhir. Pedang itu terus mengamuk dengan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi hingga fajar menyingsing. Puncaknya, pedang itu berhasil menghancurkan sebagian penjara Hong, meninggalkan sebuah celah raksasa sepanjang 1000 kaki. Kehancuran ini seolah menjadi sebuah pesan dan sumpah bahwa pedang kaisar akan selalu kembali untuk menghancurkan penjara itu lagi dan lagi, sampai tujuannya tercapai. Dan cerita pun bersambung. Baiklah, para murid setia Sekte LD Group, untuk hari ini, sesi kultivasi kita cukup sampai di sini dulu. Sekarang waktunya bagi leluhur tua untuk kembali bermeditasi dan melanjutkan kultivasi tertutup. Kalian semua juga istirahatlah, serap semua pemahaman yang sudah kita bahas hari ini. Besok kita akan berkumpul lagi untuk membuka gulungan-gulungan kuno lainnya. Kita akan mendalami lagi pemahaman tentang esensi, Dao, spiritual, hingga seluk-beluk domain yang lebih rumit. Semoga tingkat kultivasi kalian semua meningkat pesat. Ya, jangan lupa dukung terus Sekte LD Group kita dengan cara like, share, dan subscribe agar sekte kita semakin jaya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Bye-bye.